Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kubban wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Semuanya. Nikmat bernafas, nikmat Allah berikan kepada kita berupa makanan yang bisa kita makan dengan lezatnya. Nikmat air yang bisa kita minum sehingga dahaga kita pun bisa hilang. Dan terutama nikmat iman dan nikmat beramal soleh. Karena itu merupakan nikmat yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat yang lain. Sehingga kalau kita baca berkaitan dengan persoalan tafsir Al-Quran, sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim penjelasannya berbeda. Apa itu Ar-Rahman? Adalah sifat Allah yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluk, baik yang dia beriman kepada Allah ataupun kafir kepada Allah. Sehingga orang-orang kafir pun diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat Allah Ar-Rahman. Sedangkan sifat Allah Ar-Rahim, nikmat khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Allah memberikan banyak nikmat berupa amal soleh, terkhusus di hari Jumat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini adalah nikmat, sehingga orang kafir tidak bisa menikmati bagaimana nikmatnya beriman dan beramal soleh itu. Sehingga orang kafir tidak bisa menikmati bagaimana suara lantunan Al-Quran yang kita bacakan atau dibacakan oleh orang lain, kecuali Allah memberikan petunjuk kepada orang kafir itu. Nah, inilah nikmat yang paling tinggi. Sehingga kalau kita baca di dalam surah Al-Fatihah disebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Apakah orang kafir jalannya lurus? Tidak. Apakah orang munafik jalannya lurus? Tidak juga. Apakah orang-orang fasik jalannya lurus? Tidak. Maka ketika mentafsirkan siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat secara khusus oleh Allah adalah jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang soleh, jalannya orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Itulah yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Walaupun kalimatnya umum, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, tetapi maknanya adalah makna khusus. Kenapa? Karena kalau kita baca suratul Fatihah selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa orang yang dimurkai itu? Orang-orang Yahudi. Waladhdallin,
dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Orang-orang Nasrani. Demikianlah kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, sehingga kalau kita syukuri nikmat tersebut, maka pasti Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan dengan banyaknya membaca salawat kepada beliau, tidak henti-hentinya khatib mengingatkan kepada kita, amalkanlah selawat pada hari Jumat. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi. Sebagaimana dalam kitab I'anatul Talibin dinyatakan, siapa yang membaca selawat Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi sebanyak 80 kali, maka Allah akan menghapuskan dosanya selama 80 tahun. Mudah-mudahan kita tetap berselawat kepada Rasul, mengikuti tuntunan-tuntunan, sunnah-sunnah, jalan-jalan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin ya mujibat du'a is-saidin. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Janganlah kalian mencari-cari keburukan orang, jangan pula kalian menggunjingkan satu dengan yang lainnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Tafsir At-Tabari juzuk 7 halaman 85 menyatakan, maksud dari ayat di atas adalah janganlah sebagian dari kalian mencari-cari keburukan orang lain, jangan pula menyelidiki rahasia-rahasianya untuk mencari keburukan-keburukannya. Hendaklah kalian menerima urusannya yang tampak bagi kalian, dengan yang tampak itu hendaknya kalian memuji atau mencela, bukan dengan rahasia-rahasianya yang tidak kalian ketahui. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini muncullah hukum yang ditetapkan dan diambil oleh para ulama dengan menyatakan kalimat wala tajassasu, yakni jangan kalian memata-matai. Apalagi yang dimata-matai itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang berada di dalam masjid, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam istilah fikih namanya tajassus, yakni memata-matai. Kita melihat faktanya terakhir ini bahwa Kepala BNPT menyatakan masjid harus diawasi dan dikontrol. Masjid menjadi alasan bagi mereka karena di dalam masjid mereka bercerita tentang Islam, dan bahkan alasan Kepala BNPT itu menyatakan di mata-matanya masjid itu untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sudah terjadi di masa yang lalu. Bagaimana kemudian Belanda memata-matai masjid. Penjajah itu memata-matai haji. Sehingga kalau kita lihat sejarah, kenapa kemudian orang yang naik haji dilabeli haji, itu memang sejarahnya dari Belanda.
Supaya apa? Dikasih di depannya haji supaya enak mereka memata-matainya. Karena dulu yang bertempur, berjuang melawan penjajah adalah orang-orang yang baru pulang dari haji. Rasa ghirah, semangat keislaman mereka cukup tinggi ketika mereka sudah pulang dari haji. Sehingga haji-haji itulah yang melawan penjajah Belanda. Oleh karena itu maka orang-orang Belanda di masa yang lalu mereka memata-matai masjid dan memata-matai orang yang pulang dari Jumat haji, sehingga label haji disematkan kepada mereka untuk mengetahui, didata siapa saja yang baru pulang dari haji, sehingga ketika mereka sudah mendapatkan datanya, maka orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu, apakah dia diculik atau kemudian dihukum dengan hukuman mati. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tajassus, bentuk memata-matai di masa yang lalu yang dilakukan oleh penjajah Belanda tersebut. Hari ini mulai lagi dengan alasan paham radikalisme, dengan nada yang cukup keras, dengan alasan paham terorisme, kemudian umat Islam dimata-matai. Padahal kalau kita lihat, ada orang-orang yang melakukan terorisme menurut versi BNPT dan versi yang lainnya, mereka terkadang bukanlah asli benar-benar dari orang-orang Islam. Ada politisasi agama di sana. Ada agama yang dijadikan sebagai alasan untuk memata-matai orang yang soleh, yang mengkritik penguasa. Padahal dalam Islam biasa saja. Dari masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, kritik rakyat yang dilakukan oleh, kritik kepada penguasa yang dilakukan oleh rakyat itu biasa saja. Karena itu ketika kita mendapatkan ayat watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabar, itu adalah ayat untuk saling menasihati. Apakah nasihat dari ulama kepada jemaahnya? Apakah nasihat jemaah kepada ulamanya? Nasihat dari ayah kepada anaknya? Nasihat anak kepada ayahnya? Nasihat dari penguasa kepada rakyatnya? Nasihat rakyat kepada penguasanya? Itu biasa saja. Nah, kritik inilah mungkin yang dimaksudkan paham radikalisme. Kenapa? Karena kritik para ulama, kritik para ustadz, kritik orang-orang yang soleh tidak menghendaki negeri ini menjadi negeri setan. Kita ingin bahwa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang di bawah syariat Islam, di bawah undang-undang Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sudah begitu banyaknya maksiat yang terdapat di negeri ini, kita khawatir bala akan diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi belakangan kita melihat kezaliman semakin lama semakin banyak terjadi di mana-mana. Dengan mengatasnamakan penguasa, dengan mengatasnamakan pejabat, lantas seenaknya kemudian mendolimi rakyatnya. Kasus baru-baru ini yang terjadi di daerah Batam, di daerah Rempang. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidaklah begitu penanganan yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya, hingga kemudian antara aparatur negara dengan rakyat saling bertembak-tembakan, saling berlempar-lemparan. Ini adalah persoalan yang memang bisa dibicarakan, bisa diberikan solusi atau jalan keluarnya. Karena itu Islam memberikan aturan yang tegas terhadap pemerintah, terhadap penguasa untuk menangani rakyatnya dengan baik. Bahkan apabila penguasa atau rakyat tersebut tidak bisa menjadi panutan, bahkan tidak amanah, mendolimi rakyatnya, maka penguasa yang seperti ini, sebagaimana sabda Nabi SAW, mereka tidak akan mencium baunya surga. Padahal surga itu dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena itu maka kritik kepada penguasa, kritik kepada pejabat yang belakangan ini disetir oleh oknum-oknum pengusaha, ini terjadi di mana-mana. Ini terjadi di negeri yang disebut kapitalisme, di negeri yang disebut sekulerisme, di negeri yang disebut dengan demokrasi. Apa makna demokrasi itu? Kata mereka yang paham, bermusyawarah. Kata yang mereka yang paham demokrasi, yakni memilih pemimpin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tetapi ternyata tidak sebegitu mudahnya memahamkan hal itu kepada mereka yang tidak paham terhadap alur demokrasi itu. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka mata-mata yang dilakukan oleh negara kepada rakyatnya yang soleh, kepada rakyatnya yang melakukan kritik supaya lurus jalannya, kepada apalagi kepada masjid-masjid sebagai rumah-rumah Allah. Padahal kalau kita lihat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa masjid itu termasuk tempat yang paling mulia, masjid tempat orang beraktivitas untuk ibadah. Bahkan bukan hanya ibadah saja, dalam masjid ada musyawarah, dalam masjid ada saling tolong menolong. Bahkan di zaman Rasul, di masjidlah para sahabat itu betul-betul dijadikan sebagai orang yang menjadi kader Rasul untuk berdakwah dan berjihad. Di zaman Nabi bahkan orang belajar pedang, belajar memadah di halaman masjid tersebut. Jadi masjid fungsinya bukan hanya untuk ibadah saja, tetapi bisa untuk memberikan kesejahteraan misalnya kepada umat, saling tolong menolong di sana, bermusyawarah, bahkan tadi itu melakukan kaderisasi kepada umat supaya umat benar-benar paham terhadap ajaran Islam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka kita sebagai umat Islam harus memahami dengan benar jalan-jalan yang sudah ditetapkan di dalam ajaran Islam. Apa yang penting dalam ajaran Islam itu? Akidah. Apa yang penting dalam ajaran Islam itu? Syariah. Apa yang penting dalam ajaran Islam itu? Akhlak yang bisa memimpin kita untuk menyempurnakan akidah dan syariah yang diajarkan oleh ajaran Islam tersebut. Oleh karena itu tidak benar kalau kemudian penguasa ingin memata-matai masjid, tidak benar kalau penguasa ingin memata-matai orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang paling penting untuk dimata-matai itu adalah orang kafir, orang asing yang ingin mencaplok negeri ini, yang ingin melakukan penjajahan di negeri ini. Bila huru-hara terjadi di negeri ini, kita mau lari kemana? Kalau tidak di negeri ini saja. Tetapi mereka yang berduit tahun 98 telah menjadi saksi. Konglomerat itu ketika terjadi huru-hara di Indonesia, mereka bisa lari ke luar negeri, mereka bisa ke Singapura, mereka bisa ke Amerika, mereka bisa ke Cina dan lain sebagainya. Kita di mana? Di negeri ini. Dan negeri ini harus selamat dari tangan-tangan pengusaha yang jahat tersebut. Karena itu hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah nasihat kita, kritik kita kepada penguasa yang bisa dipermain-mainkan oleh pengusaha tersebut. Rasulullah SAW telah bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkari aw la yusallitanna Allahu 'alaikum sirarakum fayada'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, atau jika tidak Allah akan menjadikan orang yang berkuasa atas diri kalian adalah orang yang paling jahat di antara kalian. Kemudian orang-orang terkemuka di antara kalian berdoa, tetapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Al-Bazzar. Karena itu penting bagi kita untuk melakukan nasihat.
Penting bagi kita untuk saling beramar ma'ruf nahi mungkar, dan itu tidak tertutup kemungkinan dari rakyat kepada penguasa atau penguasa menasihati rakyatnya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dinyatakan, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sekali lagi kita himbau, kita minta, dan benar-benar perhatikanlah perintah Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kemurkaan Allah semakin parah di negeri ini. Apabila masjid sudah dimata-matai, apabila para ulama yang ikhlas untuk menasihati penguasa sudah mulai dicap sebagai radikal, sudah mulai dicap sebagai terorisme, maka saat itulah negeri ini sudah dikuasai bentuk-bentuknya oleh dajjal-dajjal tersebut. Negeri ini sudah mulai dikuasai oleh agen-agen dajjal, setan-setan yang memang ingin menguasai seluruh negeri agar semua masyarakat, semua orang yang ada di dunia ini masuk ke dalam nerakanya. Siapa yang menghendaki masuk ke dalam neraka kalau bukan setan? Orang Islam tidak mungkin. Kita menginginkan kalau bisa insya Allah kita masuk surga semuanya. Yang menginginkan masuk ke dalam neraka ini kan setan. Karena itu setan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan manusia ke dalam neraka sebagai kawan-kawannya karena balas dendamnya kepada Nabi Adam alaihissalam. Siapa agennya? Agennya adalah orang-orang yang berkuasa sebagaimana Fir'aun laknatullah alaih, mendolimi rakyatnya, tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada mereka untuk melakukan kritik karena kesalahan-kesalahannya. Siapakah mereka yang mengikuti setan itu? Korun, penguasa yang tamak, yang sedikit pun tidak ada rasa kasihannya kepada masyarakat kecil, kepada masyarakat yang miskin, tak ada kasihannya. Siapakah setan di antara pejabat itu? Haman, penjilat yang sama sekali tidak memperhatikan bagaimana kesejahteraan rakyatnya. Mereka hanya menjilat penguasa yang zalim itu sehingga mereka layak disebut sebagai Haman. Karena itu, bila kita menjumpai penguasa seperti Fir'aun, bila kita menjumpai pengusaha sebagaimana Korun, bila kita menjumpai pejabat sebagaimana Haman, maka saat itulah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melakukan nasihat kepadanya. Bahkan disebutkan jihad yang paling utama ialah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, walaupun akibatnya ulama atau siapapun yang menasihati penguasa tersebut harus dijebloskan ke dalam penjara atau harus menjalani hukuman yang zalim dari mereka tersebut. Nabi Musa alaihissalam tidak pernah gentar menghadapi Fir'aun. Nabi Muhammad SAW tidak pernah gentar menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab dan kroni-kroninya. Selama ikhlas untuk menasihati mereka, selama ikhlas untuk menjadikan negeri ini betul-betul berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula pasti Allah akan menolong hamba-hambanya. Akhirnya Nabi Musa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Nabi Musa berstrategi, Nabi Musa ini kan anak angkatnya Fir'aun. Kalau dia berstrategi, aku nanti menjadi penguasa aja sebagaimana Fir'aun, nanti ku gantikan sistemnya dengan sistem yang dikehendaki oleh Allah. Tapi tidak begitu. Nabi Musa malah diperintahkan oleh Allah untuk menjadikan Fir'aun orang yang betul-betul beriman. Tapi Fir'aun laknatullah alaih memang tetaplah Fir'aun, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan daerahnya sangat luas. Dia akhirnya durhaka, bahkan mengaku Tuhan di hadapan rakyatnya. Tetapi Nabi Musa tetap tenang, tabah, memberikan nasihat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun di Laut Merah.
Nabi Musa alaihissalam dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan umatnya di kalangan Bani Israel ketika itu. Dan Allah tetap menolong Nabi Musa. Nabi Muhammad SAW ditawari pangkat jabatan, ditawari harta, ditawari tahta, ditawari wanita. Tapi Rasul mengatakan, tidak, demi Allah, jikalau mereka meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk menghentikan dakwahku ini, aku tidak akan melakukannya sampai aku menang atau binasa karenanya. Jawaban Nabi Muhammad SAW ini luar biasa, konsisten, istiqomah, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan kemenangan tetap di dalam Islam. Yakinlah hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam pasti menang. Islam pasti diterapkan di masa yang akan datang, dan Islam insya Allah akan berjaya kembali sebagaimana dulu selama lebih kurang 13 abad Islam pernah memimpin dunia ini. Asal kita istiqomah belajar terus tentang Islam dan tidak merasa putus asa untuk memberikan nasihat, untuk berdakwah kepada siapa saja supaya kembali ke pangkuan Islam, sehingga di masa yang akan datang banyak orang paham Islam, baik di kalangan rakyat, baik di kalangan pengusaha, baik di kalangan penguasa. Bila mereka benar-benar paham jalan Islam itu, insya Allah semuanya sepakat untuk menjadikan negeri ini sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan perintah dan larangan Allah, sesuai dengan syariat. Mudah-mudahan itu akan terjadi tidak lama lagi. Kita berdoa, berusaha sekuat tenaga. Mudah-mudahan pertolongan Allah tidak akan lama lagi. Islam insya Allah akan memimpin dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk tetap berada di jalan Islam hingga maut memisahkan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.